Baik, saya akan mulai argumentasi saya dalam 3, 2, 1. Banyak orang yang merantau dengan alasan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik, yang dari pedalaman ke kota, yang dari kota ke luar negeri, atau bahkan atau yang dari kota ke kota yang lebih padat lagi, yang menjadi atau kota metropolitan, dan yang dari kota metropolitan ke luar negeri. Baik, dua kontribusi utama saya dalam debat ini. Pertama, menjelaskan setup dan emosi, lalu kedua, menjelaskan prinsip-prinsip saya. Pertama, ada beberapa hal yang harus kita ketahui lebih dalam lagi yang ada dalam emosi. Beberapa kata kunci agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pemahaman emosi kali ini. Pertama, apa itu merantau? Nah, melihat dari konteks slide yang sudah diberikan oleh juri, merantau adalah konteks pendidikan merujuk pada praktik perpindahan pelajar atau mahasiswa dari daerah asalnya ke wilayah lain, baik dalam negeri maupun luar negeri, untuk mengejar akses pendidikan yang dianggap lebih baik, berkualitas, atau lebih bergengsi. Namun tak disangka pula, anggapan bahwa berpindah pendidikan ke negeri lain tidak selalu memberikan manfaat, melainkan kesengsaraan. Nah, alasan-alasan tersebut akan saya jelaskan lebih rinci lagi di argumentasi prinsip saya dengan beberapa burden of proof kenapa anggapan ini benar adanya. Lalu kedua, kata selanjutnya adalah apa itu mudarat. Mudarat pada umumnya merujuk pada segala hal yang memberikan kerugian dan hal yang tidak menguntungkan bagi seseorang. Lalu bagaimana mudarat dalam konteks pendidikan ini sesuai dengan emosi yang diberikan? Apa saja hal-hal yang termasuk mudarat dalam konteks merantau pada pendidikan? Tentu, di saat kita merantau ke negeri orang lain akan ada banyak perbedaan yang signifikan dalam perantauan tersebut. Dan tidak bisa kita sangkal, tentu tidak semua hal dapat diterima dengan baik oleh kita sebagai perantau atau oleh orang lain yang ada di tempat perantauan kita. Maka contoh dari kemudaratan ini bisa seperti kesusahan dalam finansial, kesehatan mental yang akhirnya tidak stabil, dan yang biasanya disebut dengan culture shock. Kondisi di saat kita kaget dengan lingkungan sosial yang baru karena adanya perbedaan tradisi dan kebiasaan, sehingga kita membutuhkan kemampuan adaptasi dengan lingkungan sosial yang baru. Lalu melihat dari sekeliling kita, dari banyaknya orang-orang yang merantau karena alasan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik lagi, namun bukannya mendapatkan manfaat, melainkan ia mendapatkan kemudaratan yang menyebabkan emosi ini termasuk unprogressive. Tapi tentu saja tidak selamanya setiap orang yang melakukan perantauan tidak mendapatkan manfaat. Tentu ia mendapatkan manfaat, tapi pasti juga mendapatkan mudaratan. Dan untuk itu penting kita ketahui bahwa fenomena ini harus diubah. Setiap orang berhak untuk mendapatkan pendidikan yang baik, namun juga diimbangi dengan kesejahteraan hidup yang sejahtera. Dapat mendapatkan fasilitas yang cukup tentu tidak akan cukup jika kehidupan orang tersebut di tempat impiannya untuk belajar tidak mendukung hal itu. Alasan saya mendukung emosi ini karena kami ingin orang yang awalnya memiliki mimpi untuk merantau dengan alasan pendidikan yang lebih baik untuk lebih nyaman dan aman dalam melakukan studi pendidikannya tanpa terganggu dari kemudaratan atau ketidaksesuaian ekspektasi di tempat rantaunya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan argumentasi prinsip saya dengan beberapa burden of proof. Pertama, kenapa ini urgent dan penting untuk diperdebatkan? Pertama, karena ada beberapa masalah yang dialami oleh para perantau di tempat rantaunya. Pertama, adanya masalah finansial. Masalah finansial tentu menjadi salah satu alasan mengapa banyak perantau yang justru merasakan adanya kemudaratan di tempat rantauannya. Merantau dari luar daerah tentu membutuhkan biaya yang lebih tinggi dibandingkan melakukan studi di dalam daerah. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena pastinya mereka harus membiayai biaya hidupnya, biaya transportasi, biaya tempat tinggal, seperti ngekos contohnya, dan kebutuhan sehari-hari lainnya tentu akan jadi beban tambahan bagi sang keluarga dan orang yang merantau itu sendiri. Apalagi jika ia tinggal, misalnya dia awalnya tinggal di Indonesia, terus akhirnya dia sekolah ke luar negeri yang dimana negara tempat ia belajar itu mahal, tentu kebutuhannya akan lebih tinggi lagi. Walaupun juga ada yang namanya program beasiswa, pasti tetap membutuhkan biaya atau yang bisa disebut dengan uang saku. Lalu untuk kebutuhan diri sendiri, uang yang dibutuhkan untuk kebutuhan diri sendiri. Lalu juga kenapa bisa ini menjadi beban bagi keluarga dan juga beban bagi dirinya sendiri? Karena pastinya keluarga yang memberikan uang kepada si perantau itu. Dan juga kenapa bisa menjadi beban bagi orang tersebut? Pastinya orang yang merantau tidak mau membebani orang tuanya dengan banyak beban. Maka dari itu alasan beberapa orang merantau untuk menghilangkan beban orang tuanya, menghilangkan beban keluarganya. Namun di saat yang niatnya untuk menghilangkan beban orang tuanya, malah di saat dia pergi merantau malah menambah beban orang tuanya pada finansial, pada keuangan gitu. Dan hal ini tentu memberikan dampak buruk lainnya, yaitu
karena kebutuhannya lebih tinggi menyebabkan ia atau keluarganya harus berutang karena kekurangan uang bagi orang-orang yang memang secara finansial atau secara latar belakang keuangannya itu tidak stabil. Dan ini pasti sering terjadi karena pada dasarnya orang yang merantau, misalnya orang dari pedalaman lalu merantau ke kota, pasti alasan utamanya karena di kampungnya atau di tempatnya itu tidak banyak pendidikannya itu kurang baik, lalu juga kurangnya lapangan kerja sehingga ia memutuskan untuk merantau ke kota-kota besar. Dan pasti latar belakang keluarganya juga kurang baik dan pasti akan merasakan kesusahan dalam perantauan tersebut. Lalu kedua, kesehatan mental yang terganggu. Tentu mental pun juga akan berdampak. Kenapa? Karena adanya masalah finansial tersebut akan membuat orang yang sedang merantau itu kepikiran dengan keluarganya yang ada di kampung misalnya. Sehingga hal tersebut dapat mengganggu keadaan psikis dan fisik orang tersebut. Dan karena ia merasa sudah membebani keluarganya, akhirnya ia memutuskan untuk bekerja, bukan belajar, sehingga pendidikannya pun akan terganggu. Dan akhirnya tujuan awalnya untuk sukses dalam dunia pendidikan akhirnya terganggu karena adanya masalah finansial yang terjadi di kehidupannya yang menyebabkan ia harus bekerja. Gitu. Lalu ketiga, mendapatkan diskriminasi. Tentu ini sudah tidak heran lagi terjadi karena banyaknya orang yang mengalami yang namanya culture shock seperti yang saya jelaskan sebelumnya, karena adanya perbedaan tradisi dan kebiasaan menyebabkan ia mendapatkan diskriminasi dari orang sekitar di perantauan dan mendapatkan tindakan yang tidak adil. Dan tentu ini pun juga akan berdampak kembali ke alasan sebelumnya yang saya jelaskan, yaitu mental si perantau. Lalu kedua, burden of proof kedua, kenapa ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menjustifikasi ini buruk dalam debat? Karena pertama, dengan adanya masalah perantauan ini, tentu pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan pendidikan dan tentu pendidikan itu diurus oleh pemerintah yang memiliki kekuatan yang lebih besar dalam mengatur pendidikan tersebut. Dan tentu pendidikan karena alasan ini, karena banyaknya orang-orang yang merantau ke luar negeri ke tempat lain, menyebabkan pastinya ada masalah terhadap sistem pendidikan yang harus diubah oleh pemerintah, sehingga pemerintah harus mengubah pendidikan di tempat-tempat pedalaman, bukan hanya di kota-kota besar, menjadi lebih baik lagi agar kemudaratan itu berkurang dan orang-orang yang merantau pun juga berkurang. Dan ya, itu tadi semua alasan-alasan saya. Dan saya bangga mendukung mosi hari ini. Terima kasih.